Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Kewajiban etika masa depan yang pertama adalah ketakutan. Jadi ini biasanya moral itu kan menyuruh kita berani. Ini kalau Han Jonas menyuruh kita takut. Jadi kenapa? Karena dalam ketakutan orang akan serius meresponnya. Orang akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi, kenapa sih Pak harus takut? Takut itu kan gentar terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya memang, jadi masa depan belum jelas, belum kita rasakan. Makanya tidak bisa dengan pengalaman observasi langsung. Yang bisa kita lakukan apa? Takut saja, bayangkan ya. Kayak tadi kan saya ngomong itu, bayangkan kalau di masa depan kita jadi orang yang tangannya kecil, mulutnya ke depan. Itu kan kita sebenarnya sedang membayangkan saja. Tidak apa-apa dibayangkan begitu terus tumbuh rasa takut. Ketika rasa takut ini muncul, kita akan terus mengantisipasi biar ketakutanku tidak terjadi. Kalau kamu tidak takut, mungkin kamu tidak mengantisipasinya. Takutlah. Loh ini menarik loh. Ada ayat Al-Quran. Mungkin surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat 9. Kalau saya salah kalian cek nanti saya diingatkan. Yang bunyinya wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takutlah. Jadi ini ayat yang menyuruh kita takut. Saya tidak tahu Han Jonas ini pernah ngaji apa enggak. Jadi menyuruh kita takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kita juga ayo takut. Jangan-jangan masa depan kita suram. Jangan-jangan generasi yang akan datang sulit oleh kita. Jangan-jangan ini kan menggerakkan kita rasa takut ini. Kalau kita tidak takut, tidak takut kok Pak, ya tidak ngapa-ngapain sudah. Masa depan nanti kemungkinan anak cucu kita sangat sengsara hidupnya karena kita. Biasa saja Pak, tidak takut. Masing-masing orang tanggung jawab sendiri-sendiri atas hidupnya. Ya sudah, kalau tidak takut selesai. Maka takutlah. Kalau bahasanya Al-Quran, takutlah meninggalkan generasi yang lemah. Bukan aslinya mereka lemah, kitalah yang mengkondisikan mereka jadi lemah. Oke ya, jadi perintah pertama agar etika masa depan ini jalan, takutlah. Oke, baik, yuk ketika orang takut, baru dia bergerak untuk mengatasinya. Yang kedua, rasakanlah. Bayangkan kita ada di zaman itu, kemudian coba rasakan. Ayo seandainya kita yang hidup kira-kira 50 tahun lagi, yang di sana sungai-sungai mampet habis, air-air coklat semua. Tidak ada orang mau bertani karena tanah sudah tidak kondusif lagi. Akhirnya kita tiap hari hanya makan pil saja. Kopi juga tidak ada, tanaman kopi sudah tidak ditanam lagi. Orang hanya minum kopi ekstrak buatan, rasanya rasa kopi tapi tidak dari kopi misalnya. Enak tidak hidup kayak gitu ya? Nyaman tidak hidup kayak gitu ya? Ini namanya ikut merasakan. Jadi kemudian kan kita ngeri, wah tidak siap saya hidup kayak gitu. Takut saya hidup kayak gitu, kayak tadi. Saatnya saya, jangan sampai anak cucuku merasakan itu. Nah ini etika masa depan. Jadi setelah kita takut, sekarang kita rasakan sendiri. Kita bayangkan sesuai kondisi saat itu. Hidup yang setiap hari terancam oleh lingkungan karena kita sendiri yang menciptakan. Bayangkan seandainya perang nuklir beneran terjadi.
yang itu radiasinya saja tidak habis sekian tahun. Betapa beratnya. Kalau gitu tidak usah nuklir-nukliran perang lah. Tidak usah tanding menggunakan senjata nuklir. Kalau tanding sepak bola saja tidak apa-apa lah. Nah, misalnya, wah betapa ngerinya situasi perang hari ini. Misalnya Rusia sama Ukraina. Mbok sudah tidak usah perang kayak gitu lagi. Sepak bola saja diadu saja siapa yang menang terus. Dialah pemenangnya wis lewat sepak bola. Misalnya, ayolah kita rancang gimana masa depan itu biar nyaman ditinggali anak cucu kita. Jangan sampai ketakutan kita, perasaan ngeri kita tadi benar-benar mereka alami. Jadi inilah yang didorong oleh Hans Jonas. Jadi etika masa depan itu hidup kalau kita takut dan kalau kita bisa membayangkan perasaan anak cucu kita di masa depan. Kalau kita tidak bisa dua ini biasanya sulit kita untuk keranah masa depan. Yo malam ini mungkin sadar sebentar sekilas saja, nanti pulang yo balik koyo asale. Nanti buang sampah diam-diam pagi-pagi di tempatnya. Meskipun ada tulisannya, dilarang buang sampah di sini, tidak peduli, tidak ada orang. Dilarang, zaman saya dulu di kos-kosan bahkan ada tulisan dilarang kencing di sini. Itu pun ada tulisannya, ya tiap hari ada saja orang kencing di situ. Itu manusia, dia tidak mikir ke depan, tidak mikir itu. Ya berhenti kencing di situ karena terus sama teman-teman beli bunga yang untuk ziarah itu ditaruh di situ terus dikasih lilin. Akhirnya tidak ada yang berani kencing di situ. Kalau ditakut-takuti sama setan ya baru serius. Itu mungkin yang membuat simbah-simbah kita dulu terus ini pohon ini ada penunggunya loh ya. Kita tidak berani macam-macam wis. Coba berani, alah Pak itu takhayul ditebang saja. Habis pohonnya. Oke, baik. Jadi ini dua ya rumusnya etika masa depan itu, kewajiban dan perasaan.